Oke, baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih, selamat malam. Shalom bagi kita semua. Kita akan memulai Growth with Christ Ministry dalam Bincang Iman pada malam hari ini di awal bulan, ya, di awal bulan minggu pertama di awal bulan ini kita bersyukur kita bisa memasuki minggu pertama di bulan ini, dan kita juga bisa bersyukur pada malam hari ini kita sudah ready, ya, kita mengundang seorang hamba Tuhan, Bapak Yogi Firdaus, yang akan membawakan satu tema yang sudah kita ketahui tadi melalui brosur dan lain sebagainya. Dan kita rindu kita bisa bukan saja mendengarkan, tetapi kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling bertanya jawab, berinteraksi, sehingga apa yang disampaikan, apa yang kita ingin tahu, ya, khususnya gereja Tionghoa, nah itu bisa menjadi pendalaman kita pada malam hari ini. Kita juga bersyukur pada malam hari ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk dari GKI Priangan, juga ada dosen STT Bandung, Bapak Togardo Siburian yang juga ikut hadir. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang juga sudah ikut berpartisipasi. Baik, saya ingin sedikit memperlihatkan acara kita sepanjang bulan ini, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada bulan ini, khususnya di hari ini tepatnya, kita akan sharing tentang satu tema, yaitu bagaimana gereja Tionghoa dan perpolitikan di Indonesia, ya, oleh Yogi F. Firdaus. Nah, beliau menjadi alumni BIMTEK, penulis sejarah Kemendikbud 2020, dan juga seorang hamba Tuhan yang melayani di GKI Anugerah. Dan puji Tuhan kalau beliau pada malam hari ini bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk boleh sharing, untuk boleh berbagi dengan segala sesuatu yang boleh kita dapat saling sharing bersama. Minggu kedua ada seorang hamba Tuhan dari Gereja Metodis Indonesia Jakarta, GMI Jakarta, sharing. Beliau adalah seorang pembina di bidang komisi pembinaan, namanya adalah Bapak Pausau, adalah alumni dari STT Amanat Agung, Komisi Pembinaan di GMI Immanuel Jakarta. Beliau akan masuk bersama untuk sharing di tempat ini. Kemudian minggu ketiga adalah satu minggu khusus bagi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara pribadi dan mengundang Bapak Ibu untuk join ke dalam acara special event untuk Ministry Oktober dengan tema merajut kebinekaan dalam kepelbagaian. Dengan pembicara adalah Bapak Muhammad Aan Ansori atau Gus Aan. Beliau adalah seorang Gus Durian di Jawa Timur, aktivis kebinekaan. Beliau adalah dosen Pancasila dan Agama di Universitas Ciputra, Surabaya, juga sebagai koordinator Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur. Dan beliau akan join, akan sharing, akan berbagi dengan kita bagaimana kita bisa melihat kebinekaan ini dalam konteks Indonesia, bagaimana bisa merajut ini semua. Dan yang minggu terakhir, seperti biasa, setiap bulan minggu terakhir adalah saya yang akan mengisi untuk tema pada bulan ini, yaitu tentang Amos. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memulai. Sebelum saya berikan kepada Bapak Yogi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih dalam hari ini melalui media Zoom, Engkau perkenalkan kami, persatukan, izinkan kami boleh belajar, sharing bersama. Kami berdoa Tuhan untuk setiap peserta, setiap hamba Tuhan, setiap kami yang boleh belajar bersama-sama dan berdiskusi. Untuk hamba pribadi, penginjil Yogi yang akan menyampaikan materi, izinkan segala materi boleh tersampaikan dengan baik, dan ini boleh membawa kami ke dalam diskusi yang lebih dalam untuk mengenal gereja Tionghoa dan perpolitikan di Indonesia. Kami rindu Tuhan ini semua tidak sia-sia, tapi membawa satu pengetahuan yang berguna bagi kami, dan juga menjadi berkat bagi kami di kemudian hari.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk tidak menyalakan video karena akan memperlambat ya jaringan. Biasa pada malam hari ini jaringannya akan sangat slow. Jadi kami mohon untuk tidak menyalakan video. Kemudian selagi penginjil Yogi menyampaikan materi, mau bertanya boleh melalui chat. Dan ketika sudah selesai, boleh langsung ditanya dengan raise hand. Kami akan memberikan kesempatan, karena hari ini masuk banyak, jadi admin yang di Jakarta juga akan melihat ya, bagaimana siapa yang duluan. Baik, itu saja. Saya serahkan kesempatan kepada penginjil Yogi Firdaus. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kalau saya boleh diberikan kesempatan oleh tim dari Growth with Jesus Ministry membagikan satu topik mengenai masyarakat dan gereja Tionghoa lebih tepatnya. Memang kalau Bapak Ibu Saudara melihat judul yang sudah dibagikan adalah Gereja Tionghoa dan Pergerakan Politik, namun ketika dalam masa-masa persiapan materi, lalu juga berbincang dengan penginjil Haryono, nampaknya justru isu tentang gerakan politik Tionghoa itu sesuatu yang menarik dan jarang diulas oleh orang-orang, termasuk orang Tionghoa maupun gereja Tionghoa. Memang nanti saya akan tetap mengulas juga apa kaitan atau dampak dari pergerakan politik Tionghoa tersebut ke dalam kehidupan bergereja gereja Tionghoa, khususnya di Jawa Barat tahun 1900 sampai 1940. Kenapa saya mengambil rentang waktu 1900 sampai 1940? Memang ini pergolakan di dalam politik Tionghoa yang sangat besar dan sangat berdampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Tionghoa di Jawa Barat khususnya. Lalu saya mengambil lokusnya di Jawa Barat, tidak luas misalkan Indonesia, karena memang saya concern di dalam penelitian sejarah masyarakat dan gereja Tionghoa di Jawa Barat. Juga Jawa Barat adalah arena perkembangan perpolitikan masyarakat Tionghoa maupun juga masyarakat dari kelompok etnis lainnya. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti yang sudah sempat diperkenalkan oleh Contoh Haryono, saya Yogi Firdaus, dan saya penuh waktu GKI Anugerah Bandung. Saya menyelesaikan pendidikan teologi di SCT Bandung, satu alma mater dengan Contoh Haryono. Lalu di bidang kesejarahan, saya merupakan alumni BIMTEK penulis sejarah Kemdikbudristek tahun 2020. Ini adalah sebuah pendidikan intensif selama 1 bulan yang memang disediakan oleh Kemdikbud bagi para peneliti sejarah non-akademis. Jadi bagi para sejarawan yang tidak berlatar belakang S1 atau S2 sejarah. Lalu tahun 2021 di bulan Januari saya mendapatkan sertifikasi profesi penulis sejarah dari BNSP. Jadi artinya saya adalah seorang penulis sejarah yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia melalui BNSP dan LSP P2 Kebudayaan Kemdikbud Ristek Dikti. Lalu juga saya menjadi penulis lepas di Harian Umum Pikiran Rakyat, Travel Expose maupun Bahana. Meskipun akhir-akhir ini saya lebih sering untuk jurnal akademik ketimbang saya menulis di koran. Ini ada beberapa publikasi dan artikel yang saya tulis berkaitan dengan penelitian saya sejarah. Memang kebanyakan berbicara tentang Tionghoa, masyarakat Tionghoa, orang-orang Tionghoa dalam pekabaran Injil, kajian historis terbentuknya Jemaat Tionghoa Jawa Barat. Lalu yang kedua ini sebetulnya yang menjadi bahan presentasi saya pada malam hari ini. Satu artikel yang diterbitkan oleh Kemdikbud Ristek Dikti, antara peranakan dan tokoh pengaruh nasionalisme Tiongkok dalam kelompok Kristen Tionghoa di Jawa Barat tahun 1900 sampai 1940, dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca artikel saya yang sudah saya cantumkan di slide saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca gitu ya narasi yang dibagikan oleh
panitia, di situ dituliskan bahwa memang di masa Orde Baru rasanya kita tidak terlalu leluasa membicarakan antara politik masyarakat Tionghoa. Karena orang Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru memang diarahkan masuk ke dalam area-area tertentu seperti ekonomi atau terutama ekonomi dan beberapa bidang yang lainnya yang berkaitan dengan perekonomian. Itu tentunya bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu Saudara, di dalam masa Orde Baru. Karena pada kenyataannya sejak semula masyarakat Tionghoa ketika pemerintahan VOC memang diarahkan hanya demi kebutuhan pekerjaan dan perekonomian. Pada masa VOC itu orang Tionghoa mulai menetap di Jawa bagian barat. Jadi kalau sebelumnya orang-orang Tionghoa itu hanya datang ke Pulau Jawa bagian barat untuk transit, berdagang, lalu kembali ke daratan Tiongkok, maka pada masa VOC khususnya di bawah pemerintahan Jan Pieter Zonkun tahun 1619, mereka mulai menetap di Jawa bagian barat, khususnya di kota Batavia. Maka jumlah penduduk Tionghoa di Batavia semakin meningkat. Dan itu didorong oleh kepentingan daripada JP Kuhn, bahwa masyarakat Tionghoa itu telah menguasai perdagangan dan dianggap dapat menguntungkan pemerintah VOC pada saat itu. Nah, jumlah penduduk Tionghoa di Batavia, menurut penelitian daripada Neymacher, itu sekitar 2.420 jiwa itu hidup di dalam sebuah tembok kota Batavia secara berdesak-desakan dengan sanitasi yang buruk dan juga dengan keadaan yang menyedihkan gitu ya, karena kotanya sangat kecil lalu ditempati oleh berbagai etnis dan suku bangsa di dalam benteng kota Batavia tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, memang pola migrasi masyarakat Tionghoa berdasarkan penelitian dari Wang Gungwu itu selalu berkaitan dengan perdagangan atau perekonomian. Jadi ada dua pola. Yang pertama adalah pola Huasang. Ini ya, kalau yang bisa Mandarin saya nggak tahu pelafalannya yang gimana ya. Yang pertama adalah pola migrasi mengikuti jalur perdagangan. Dan pada saat itu Banten dan Sunda Kelapa atau Batavia menjadi bandar utama dalam perdagangan antara Tiongkok dan Jawa. Dan kontak perdagangan antara Jawa Barat dengan Tiongkok ternyata sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak abad ke-5 Masehi. Dibuktikan dengan catatan-catatan sumber-sumber baik dari Tiongkok maupun dari peninggalan kerajaan di Jawa. Yang kedua adalah pola Huapong, yaitu migrasi mengikuti kebijakan pemerintah kolonial yang memerlukan banyak tenaga untuk pembangunan wilayah jajahan. Nah, pola yang kedua inilah yang pada masa VOC oleh JP Kuhn digunakan. Jadi, pada saat itu orang-orang VOC membutuhkan perkembangan ekonomi dan tenaga kerja khususnya dari orang-orang Tionghoa. Nah, untuk mendatangkan orang Tionghoa, ini VOC kadang-kala harus menculik mereka dari perairan sekitar Formosa, sekitar Taiwan. Jadi, para nelayan-nelayan di perairan Taiwan, dan memang waktu itu Taiwan dikuasai oleh Belanda, mereka penculiknya dan dibawa ke Batavia sebagai pekerja. Lalu hal yang lain itu membujuk para kuli kapal Tionghoa yang bukan muat barang dan melakukan aktivitas perdagangan untuk tinggal menetap di benteng Batavia. Nah, ternyata Kesultanan Banten yang Islam pun juga memiliki kepentingan ekonomi terhadap masyarakat Tionghoa, sehingga terjadi persaingan antara Kesultanan Banten dan Batavia yang akhirnya memaksa orang Tionghoa untuk berlabuh di Batavia. Nah, akhirnya mereka berusaha membujuk orang-orang Tionghoa di Banten untuk pindah ke Batavia. Mereka memblokade perairan di pantai utara Jawa. Kalau ketahuan ada kapal Tionghoa yang tidak merapat ke Batavia tetapi langsung ke pelabuhan Jepara atau pelabuhan Banten, biasanya mereka akan dirompak atau dikenakan denda. Jadi dipaksa orang Tionghoa ini demi kepentingan ekonomi VOC untuk berlabuh di Batavia. Nah, ternyata JP Kuhn adalah orang yang sangat cerdik gitu ya di dalam menaklukkan hati orang-orang Tionghoa. Akhirnya VOC bekerja sama dengan Sao Bengkong, seorang saudagar yang semula tinggal di Banten, untuk membujuk orang-orang Tionghoa di Banten agar mau pindah ke Batavia. Nah, ini membuat Sultan Banten marah dan mengeluarkan maklumat bagi orang Tionghoa yang didapati kabur ke Batavia akan dihukum mati. Jadi betapa mengerikannya ya hukuman yang dikenakan kepada masyarakat Tionghoa yang
lari gitu ya ke Batavia. Nah, sebagai imbalan, Soe Bengkong ini diangkat sebagai kapitan Tionghoa pertama di Batavia. Meskipun namanya kapitan, tetapi jangan kita membayangkan bahwa jabatan ini adalah sebuah jabatan militer gitu ya. Ini adalah sebuah jabatan yang diberikan secara khusus kepada pemimpin Tionghoa untuk mengurusi kepentingan masyarakat Tionghoa dan kepentingan masyarakat dan kepentingan VOC terutama gitu ya. Lalu apa tugas utamanya sebetulnya? Tahun 1625 pemerintah mengenakan pajak kepada masyarakat Tionghoa sebesar 9.000 real kepada orang Tionghoa per kepala. Ini pajak sangat besar. Nah, siapa yang bertugas? Ya, para kapitan Tionghoa ini yang bertugas menarik pajak. Jadi kayak kelihatan keren ya dikasih satu jabatan tinggi, tetapi sebetulnya itu untuk kepentingan VOC sendiri. Nah, lalu pada awal abad ke-18, industri dan perekonomian masyarakat Tionghoa itu semakin berkembang gitu ya. Kita melihat bahwa masyarakat Tionghoa mulai tinggal di luar benteng Batavia atau Omen London. Jadi benteng Batavia semakin lama semakin tidak sehat, semakin tidak kondusif. Orang-orang Tionghoa keluar ke area di luar benteng Batavia. Jadi wilayah-wilayah seperti daerah Gambir, daerah Tangerang, daerah Bekasi gitu ya, waktu itu disebut sebagai Omen London atau wilayah di luar benteng Batavia. Nah, masyarakat Tionghoa di sana berkembang dengan cara mengembangkan pertanian tebu dan membuat industri gula. Dan ini membuat orang Tionghoa pada saat itu mengalami kemajuan secara ekonomi sekaligus juga memberikan keuntungan kepada kas-kas negara, kas-kas VOC. Nah, surat dari Gubernur Jenderal Van Swol kepada penggantinya, Gubernur Jenderal yang baru, itu menegaskan bahwa orang Tionghoa sudah memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Nah, ini sekilas gambaran gitu ya, bahwa sejak dahulu memang orang-orang Tionghoa itu diidentikan dan diarahkan ke dalam sebuah aktivitas, yaitu aktivitas perekonomian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan gitu ya, apa kepentingan ekonomi yang direguk oleh VOC atau Hindia Belanda itu juga menguntungkan kehidupan daripada masyarakat Tionghoa. Kita berpikir sejenak gitu ya, apakah memang demikian? Nah, pada tahun 1854, Regeringsreglement atau peraturan pemerintah membagi masyarakat itu sebagai 3 golongan. Yang pertama adalah orang Eropa, yang kedua adalah Timur Asing, yang ketiga adalah pribumi. Nah, Regeringsreglement tahun 1854 inilah yang menjadi awal mula atau cikal bakal sentimen antara penduduk etnis lain terhadap penduduk etnis Tionghoa. Karena masyarakat Tionghoa menjadi middleman society, menjadi masyarakat perantara yang harus berhadapan dengan 2 kelompok besar di Hindia Belanda. Yang pertama, dia harus berhadapan dengan kelompok orang Eropa, pemerintah Belanda, yang memiliki kepentingan ekonomi, lalu harus berhadapan dengan kelompok etnis lainnya. Ini saya menghindari menggunakan istilah pribumi ya, karena nanti kita lihat kenapa istilah pribumi itu dihindari gitu ya. Karena orang-orang etnis lain ini memandang orang Tionghoa sebagai peliharaan daripada Belanda, diberikan keistimewaan-keistimewaan tertentu, dan ini menimbulkan sentimen serta kebencian. Tetapi orang-orang kelompok lain juga memerlukan komoditas ekonomi dari orang-orang Tionghoa. Karena orang-orang Tionghoa yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan barang, lalu juga yang menyalurkan produksi-produksi pertanian atau produksi-produksi lain dari kelompok etnis yang disebut pribumi tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, di abad ke-20, maka terbentuklah 2 kelompok masyarakat Tionghoa. Abad ke-20 terjadi gelombang migrasi kedua masyarakat Tionghoa dalam jumlah yang besar. Maka di sini lahirlah istilah peranakan dan totok yang menggambarkan identitas budaya mereka. Nah, peranakan secara sederhana adalah mereka yang sudah hadir di Indonesia sejak abad ke-15, lalu menikah dengan perempuan lokal dan tidak berbahasa Tionghoa, tetapi secara sistem sosial dan religi masih memelihara budaya leluhur. Berdasarkan penelitian-penelitian daripada sejarawan, memang meskipun pria Tionghoa ini sudah menikah dengan perempuan Jawa, Sunda, atau perempuan Melayu, tetapi secara sistem religi mereka masih
orang-orang yang menganut ajaran seperti leluhur. Maka dikatakan bahwa tiap rumah-rumah orang peranakan tetap menyimpan meja abu atau pergi beribadah ke kelenteng. Nah, sedangkan gelombang kedua yang masuk di awal abad ke-20 adalah golongan Totok. Ini generasi pertama yang datang ke Indonesia bersama suami, bersama istri mereka dan anak-anak, serta memelihara budaya dan bahasa seperti di tanah leluhur. Nah, kenapa orang-orang Totok ini masih memelihara budaya asli leluhur gitu ya? Karena mereka pada awal mulanya menganggap bahwa Hindia Belanda ini adalah tempat persinggahan sementara. Di mana ketika mereka sudah bisa memperbaiki ekonomi, mereka akan kembali ke tanah leluhur, ke negeri Tiongkok. Nah, pada kesehariannya ternyata kaum peranakan dan Totok tidak bergaul satu dengan yang lain. Bahkan menaruh kecurigaan di antara mereka. Bagi orang-orang Totok, orang-orang peranakan itu sudah tidak menjadi Tionghoa gitu ya, karena secara bahasa mereka sudah tidak bisa menggunakan, lalu secara kebudayaan juga mereka sudah bercampur baur dengan suku-suku yang lain. Nah, sedangkan orang-orang peranakan menganggap orang-orang Totok itu adalah orang-orang yang kolot, orang-orang yang licik secara perekonomian gitu ya. Itu adalah stereotip yang timbul di antara sesama orang Tionghoa sendiri di awal abad ke-20. Nah, meskipun ada istilah peranakan dan Totok, kalau saya perhatikan kembali, sebetulnya istilah peranakan dan Totok itu adalah sebuah isu yang terjadi di Pulau Jawa dan tidak relevan dengan wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena pola migrasi orang Tionghoa ke Jawa sejak abad ke-15 tadi itu adalah cenderung perseorangan. Jadi datangnya perseorangan. Nah, kebanyakan adalah lelaki bujang yang menikah dengan perempuan lokal, lalu menciptakan budaya yang baru, lalu bahasa yang baru yang disebut sebagai Melayu pasar atau Melayu Kreol. Nah, sedangkan migrasi yang datang ke Sumatera itu cenderung berkelompok, atau yang datang ke wilayah Kalimantan bagian barat itu juga cenderung berkelompok. Itu berkaitan dengan eksploitasi timah di Kesultanan Palembang dan dan dibukanya perkebunan tembakau di daerah Deli di Sumatera Utara. Sebagai contoh, tahun 1890 Belanda mendapat berkelompok di antara komunitas itu ada Jawa yang bahasa seperti di tanah leluhur dan menciptakan budaya yang baru. Jadi isu peranakan dan Totok itu adalah sebetulnya isu di Jawa. Memang sistem kedatangan secara bedol desa tadi ya, secara komunal itu juga sempat terjadi di Jawa Barat. Nah, itu terjadi di tahun 1831 ketika pekerja Tionghoa didatangkan ke Tanjung Pura atau daerah Purwakarta pada tahun 1831 untuk membuka perkebunan teh. Waktu itu orang-orang Belanda menyerahkan pengelolaan kebun teh itu kepada orang Tionghoa yang sudah memiliki keahlian mengembangkan tanaman teh. Nah, ternyata setelah didatangkan dari Makau ke Jawa Barat, khususnya ke daerah Tanjung Pura atau Purwakarta ini untuk mengembangkan tanaman teh di Wanayasa, mereka dibohongi atau diperlakukan tidak adil. Yang seharusnya mereka menjadi tenaga ahli, mereka dibayar dengan upah rendah seperti buruh kasar lainnya. Nah, perlakuan tidak adil inilah yang menyulut sebuah pemberontakan atau istilahnya tuh perang Cina di Tanjung Pura. Nah, di dalam teks atau naskah Sunda sendiri itu tahun 1832 ditulis sebuah naskah berjudul Wawacan Perang Cina di Tanjung Pura, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat naskah tua itu di Perpustakaan Nasional. Nah, di dalam peristiwa pemberontakan itu ada begitu banyak orang Tionghoa yang mati gitu ya. Kebayang pemberontakan yang mungkin hanya menggunakan alat-alat sederhana harus melawan orang-orang Belanda yang menggunakan senjata-senjata canggih. Maka di daerah Purwakarta di Jawa Barat saat ini tuh ada toponimi atau asal-usul nama yang menggunakan istilah-istilah Tionghoa. Misalkan pasir Cina gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda pasir itu artinya lapangan yang luas, lahan yang luas. Yang artinya zaman dulu itu adalah lahan permukiman orang Cina Makau itu. Lalu ada satu daerah
nama saja dalam bahasa Sunda berarti darah itu ya darah gitu ya. Ini lebih banyak orang Tionghoa sehingga darahnya itu tergenang Jawa gitu. Tapi sayangnya memang sejarah ini tidak timbul ke permukaan dan hanya diketahui oleh sekelompok kecil orang yang menggeluti sejarah Tionghoa. Lalu yang ketiga adalah munculnya pergerakan politik Tionghoa khususnya di Jawa Barat. Yang menjadi pemicu gerakan politik Tionghoa di Jawa Barat adalah tadi ya, tekanan diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Tionghoa, baik dalam aspek ekonomi, hukum, dan pendidikan. Nah, kita lihat tadi dari latar belakang yang cukup panjang saya ulas sejak zamannya J.P. Kuhn, memang pola perekonomian orang Tionghoa ini hanya dibuat untuk kepentingan VOC semata. Meskipun kita melihat juga ada orang-orang Tionghoa yang pada akhirnya menjadi pengusaha-pengusaha terkenal dan cukup kaya. Misalkan di Sumatera Utara itu ada Chong Afi, lalu ada Wee Tiong Ham, misalkan di Semarang sebagai Raja Gula. Nah, meskipun masyarakat Tionghoa berada di posisi kedua, tadi kan ada Eropa, golongan pertama, lalu yang kedua adalah golongan Timur Asia, itu orang Tionghoa, orang Arab, orang India, orang Melayu, dan bagian orang-orang Timur Asing lainnya. Secara hukum, ternyata mereka disamakan dengan golongan pribumi, dengan golongan yang bawah gitu ya. Mereka tidak bisa secara hukum bisnis itu mereka mengikuti hukumnya Eropa gitu. Jadi hukum Eropa yang seringkali merugikan masyarakat Tionghoa, tetapi secara hukum yang lain mereka sama dengan golongan pribumi yang seringkali hukumannya itu sangat keras kepada masyarakat Tionghoa maupun golongan pribumi. Nah, yang berikutnya adalah meskipun sama-sama berasal Timur Asing, ini menjadikan orang Jepang berstatus sama dengan Eropa. Nah, ini menimbulkan rasa sakit daripada orang-orang Tionghoa, sentimen terhadap orang-orang Belanda akibat kekalahan Tiongkok pada Sino-Japanese War yang pertama. Jadi sekitar tahun 1890-an itu terjadi perang antara Kekaisaran Tiongkok, dinasti Qing, dengan Kekaisaran Jepang pada masa restorasi Meiji di dalam menancapkan pengaruh di Korea. Nah, ini menimbulkan sakit hati dari orang-orang Tionghoa di Indonesia ketika orang Jepang yang sama-sama Timur Asing justru ditempatkan memiliki status yang sama dengan orang Eropa. Lalu dicabutnya hak monopoli candu dan pegadaian yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat Tionghoa. Monopoli candu dan pegadaian ini memang menjadi sektor perekonomian yang sangat menguntungkan orang-orang Tionghoa. Lalu waktu itu juga dikenakan yang namanya surat jalan atau izin jalan kepada masyarakat Tionghoa. Nah, masyarakat Tionghoa itu tidak bisa bergerak secara bebas karena setiap mereka yang akan keluar dari pecinan atau Chinese Week itu, mereka harus punya izin tertentu. Nah, orang-orang Tionghoa yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang keliling, sebagai pedagang kelontong gitu ya, secara berkeliling, akhirnya mereka tidak bisa lagi bergerak secara bebas dan berdampak kepada kehidupan perekonomian mereka. Nah, yang terakhir adalah pemerintah Hindia Belanda itu diskriminatif terhadap pendidikan anak-anak Tionghoa. Jadi pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan fasilitas pendidikan yang layak kepada masyarakat Tionghoa, padahal orang Tionghoa pada saat itu adalah salah satu pemberi pajak yang sangat besar kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini salah satu gambar dari pabrik candu di Weltervreden sekitar Gambir. Saya dapatkan dari Tropen Museum di Belanda gambarnya. Nah, akhirnya karena pola-pola diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa itu, mulailah bangkit kesadaran berpolitik daripada masyarakat Tionghoa. Yang pertama adalah berdirinya Tionghoa Huekuan atau THHK. Tahun 1900 berdiri THHK di Batavia. Nah, ini menjadi organisasi modern pertama di Hindia Belanda, bahkan menjadi inspirasi pendirian Budi Utomo. Jadi sebelum etnis-etnis lain seperti etnis Jawa mendirikan pergerakan politik atau organisasi modern, ternyata orang Tionghoa itu pertama kali dengan berdirinya Tionghoa Huekuan. Nah, ini bertujuan untuk memajukan kebudayaan dan pendidikan masyarakat Tionghoa berdasarkan ajaran Konghucu. Nah, setelah saya dalami kenapa Konghucu menjadi poin yang penting di dalam pergerakan daripada Tionghoa Huekuan, ternyata Konghucu
dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap kekristenan. Jadi simbol penolakan orang-orang Tionghoa peranakan di dalam Tionghoa Huekuan terhadap kekristenan adalah dengan menjadikan Konghucu sebagai ideologi daripada organisasi mereka. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ternyata Poa Keng Hek, ketua pertama dari Tionghoa Huekuan, dan Lee Kim Hock, sekretaris Zhending di Bogor, diberikan oleh S. Olsma, Zhendeling NZV. Ini sesuatu yang bagi saya menarik untuk ditelusuri dan dipelajari lebih lanjut gitu ya. Kenapa dua orang didikan dari sekolah Zhending lalu mendirikan organisasi Tionghoa Huekuan dan justru menjadikan Konfusianisme sebagai lawan dari kekristenan. Nah, ini saya jadi berpikir gitu ya, apakah pada saat itu perlawanan ini diakibatkan sentimen terhadap Belanda dan kekristenan identik dengan Belanda sebagai bangsa penjajah yang juga merugikan orang tua, atau berkaitan dengan persoalan identitas Buddha gitu ya. Jangan sampai mungkin bagi Poa Keng Hek dan Lee Kim Hock yang sudah dididik oleh para Zhending Belanda menganggap bahwa justru kekristenan akan mencabut orang Tionghoa dari identitas budaya mereka. Nah, ini jadi sesuatu yang perlu kita gumuli bersama-sama gitu ya. Apakah kekristenan mencabut seseorang dari identitas budayanya mereka? Saya kepikiran ini kenapa? Karena ketika tiga Zhendeling pertama datang ke Jawa Barat, salah satunya adalah Van der Linden, dia berjumpa dengan seorang Belanda bernama K.F. Holle. K.F. Holle itu secara harus mengusir Zhendeling Belanda ini untuk meninggalkan wilayah tanah Pasundan dan berpindah ke Depok yang sudah ada kelompok Kristen. Kenapa? Karena K.F. Holle itu menganggap bahwa kekristenan akan mengancam budaya Sunda gitu ya. Saya lagi berusaha mencari apakah memang ada kaitan antara Tionghoa Huekuan dengan pemikiran dari K.F. Holle tersebut. Nah, THHK mendirikan sekolah Tionghoa Hak Tong. Jadi karena pemerintah Belanda tidak memfasilitasi orang-orang Tionghoa untuk menerima pendidikan, lalu didirikanlah sekolah Tionghoa Hak Tong atau sekolah THHK dengan mengadopsi sistem pendidikan Jepang. Justru ini juga sesuatu yang lucu gitu ya. Mereka sentimen terhadap orang Jepang, tetapi mereka justru mengadopsi pola pendidikan Jepang sebagai bentuk perlawanan kepada Belanda dan menekankan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Ini salah satu gambar sekolah THHK yang ada di Solo, dan peninggalan sekolah THHK yang masih ada itu di Tegal. Mereka masih berdiri dan berubah nama gitu ya, menjadi nama Indonesia, tapi saya lupa nama tepatnya apa. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tionghoa Huekuan itu pernah mengalami perjumpaan atau bekerja sama dengan misi metodis. Ini yang menarik justru ya. Tahun 1905, Board Foreign Mission BFM mengutus Denyes ke Batavia untuk membuka misi metodis kepada orang Tionghoa di Jawa Barat. Meskipun pada akhirnya metodis tidak hanya berfokus kepada orang-orang Tionghoa, tetapi juga menginjili orang-orang Sunda di daerah Ciampea dan di Cisarua. Nah, pusat misi berpindah ke Bogor dan berhasil mendirikan jemaat metodis pertama di Pulau Jawa. Itu sekitar November tahun 1905. Buah pembaptisan pertama di Bogor dari misi metodis bernama Pang Ek Poi dan Tan Si Cheng. Saya sorry ya kalau pelafalan saya salah. Nah, ini keduanya adalah orang Tionghoa peranakan di Bogor atau di Buitenzorg. Nah, ini yang menarik bahwa metodis itu sangat concern terhadap karya pendidikan. Berbeda dengan NZV yang membuka karya pendidikan itu secara pragmatis. Jadi artinya mereka tentunya sama dengan metodis gitu, membuka sekolah itu dalam rangka untuk menjangkau atau menginjili orang-orang Tionghoa. Tetapi NZV seringkali sekolahnya buka tutup. Jadi kalau dianggap tidak menguntungkan, ya sekolahnya ditutup. Lalu pendidik-pendidiknya juga bukan pendidik-pendidik yang terbaik. Jadi pokoknya seadanya ada Zhendeling yang mau mengajar, ya NZV akan membuka sekolah. Tetapi metodis justru sekolahnya sangat menekankan kualitas yang sangat baik. Maka tanggal 1 Juli 1906 itu berdiri Anglo Chinese School pertama di
Hindia Belanda, tepatnya di kota Bogor, itu didirikan atas dukungan seorang Tionghoa bernama Tan Guan Huat. Nah, Tan Guan Huat ini tuh sangat ingin mendidik anak-anaknya di dalam pendidikan secara barat dan mengetahui bahwa sekolah metodis itu terkenal di Singapura atau di Malaysia, maka dibukalah sekolah Anglo-Chinese School. Nah, guru-guru yang dipilih di dalam membuka sekolah Anglo-Chinese School di Bogor ini adalah misionaris yang berkualitas. Misalkan Unosuke Ograwa. Ini menarik ya, justru misi metodis ini adalah misi yang sudah melibatkan para misionaris dari berbagai latar belakang suku atau bangsa. Jadi ada orang Jepang dan salah satu misionaris yang berkarya di Batavia itu adalah orang Sunda bernama Balok Arpasa. Jadi berbeda dengan orang Belanda yang menekankan kepada peran orang Eropa, justru misi metodis itu sangat terbuka dan melibatkan para tenaga-tenaga penginjil lokal dan setara dengan penginjil-penginjil dari barat statusnya. Bahkan istri-istri para misionaris itu juga tidak dianggap hanya sebatas pendamping misionaris mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, tetapi istri-istri misionaris pun juga sama statusnya sebagai misionaris juga. Bahkan mereka punya konferensi tahunan para misionaris wanita di Malaysia. Ini sesuatu yang menarik gitu ya, kalau kita gali lebih lanjut, ternyata penerimaan atau persoalan gender itu menjadi sesuatu perhatian juga dari metodis gitu ya, termasuk di dalam pola pendidikan mereka. Nah, selain Unosuke Ograwa, juga ada Otto Carlson dan B.J. Baughman yang mengembangkan Anglo-Chinese School di Bogor. Nah, lalu tahun 1910, Denyes dengan Tionghoa Huekuan untuk menyediakan guru bahasa Inggris. Nah, ini Denyes memang mulai pragmatis di sini gitu ya. Denyes menganggap bahwa kerjasama ini dapat menguntungkan misi metodis. Yang pertama, misionaris itu dibiayai oleh Tionghoa Huekuan dan dapat melakukan penginjilan kepada murid-murid di sekolah Tionghoa Huekuan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang dibayangkan oleh Denyes itu tidak sesuai dengan harapannya, karena bahasa di Tionghoa itu untuk mengajar tanpa tidak ada yang tertarik Injil. Nah, dianggap tidak efektif, lalu kerjaan ke Sumatera Utara pada tahun 1926. Nah, lalu sekolah Tionghoa Huekuan sendiri juga mengalami kemunduran pada akhirnya, karena melihat bahwa sekolah Tionghoa Huekuan berkembang dan menimbulkan simpati terhadap orang-orang Tionghoa dan mulai sentimen terhadap pemerintah Belanda. Lalu pemerintah Belanda mendirikan Holland Chinese School tahun 1908. Jadi untuk menarik hati orang Tionghoa, dibikinlah sekolah bagi orang Tionghoa. Nah, cilakanya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sekolah ini juga membuat sekolah Tionghoa Huekuan juga mengalami kemunduran dan akhirnya hilang sekolah ini. Siapa pada akhirnya yang membuat sekolah Tionghoa Huekuan ini mundur? Ternyata dari para pemimpin-pemimpin Tionghoa Huekuan juga. Mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya kepada HCS, sekolah bentukan Belanda, karena dianggap lebih bergengsi dan menguntungkan orang-orang Tionghoa ketika mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, HHK pada akhirnya tutup, kalah saing dengan HCS. Sekolah Anglo-Chinese pun juga tutup. Kenapa? Karena di Bogor itu didirikan sekolah THHK yang lebih murah, kualitasnya baik, maka sekolah murid-murid yang di sekolah Kristen ini di Anglo-Chinese School pada akhirnya pindah ke sekolah THHK. Itu di dalam pendidikan. Ternyata metodis pernah bekerja sama dengan THHK dan pada akhirnya gagal. Nah, lalu selanjutnya itu terjadi promosi nasionalisme Tiongkok. Nah, pasca kekalahan Tiongkok dari Jepang pada Sino-Japanese War tersebut, itu mulai muncul gerakan reformasi atau modernisasi daripada orang Tiongkok. Nah, gagasan ini disebarluaskan kepada orang Tiongkok para murid oleh Kang Yue. Tokoh 1903, Kang Yue Jawa menulis sekolah Tiongkok dan Tiongkok untuk dengan budaya dan politik ke Tiongkok.
Nah, lalu setelah Kang Wei, maka itu Dr. Chen yang cukup kita kenal ya. Nah, Sun Yat-sen juga sama seperti Kang Yue, mempromosikan gagasan-gagasannya tersebut kepada masyarakat Tionghoa di luar negeri, atau para Hua Chiao ini. Nah, Sun Yat-sen konsisten dengan pandangan ini sepanjang karirnya. Bagi Sun Yat-sen, orang Tionghoa untuk menyediakan dana dari gerakan modernisasi Tionghoa tersebut. Nah, pada masa ini muncullah gerakan Pancinaisme. Jadi orang-orang Tionghoa di Indonesia kembali menatap pandangannya ke daratan Tiongkok. Muncul istilah nasionalisme Tiongkok. Lalu berikutnya muncullah kelompok Sinpo. Nah, pasca daripada kelahiran nasionalisme Tionghoa ini, maka terjadi friksi-friksi gitu ya, terjadi faksi-faksi di kalangan orang Tionghoa peranakan sendiri. Yang pertama adalah kelompok Sinpo. Kelompok Sinpo itu pada mulanya adalah surat kabar berbahasa Melayu yang terbit pada tahun 1910. Jadi ini koran peranakan tetapi berbahasa Melayu. Nah, Sinpo menjadi corong gerakan nasionalisme Tiongkok di Hindia Belanda. Mereka yang getol sekali, mereka yang giat untuk mempromosikan nasionalisme Tiongkok, terutama pasca berdirinya Republik Rakyat Tiongkok Sun Yat-sen gitu ya tahun 1912. Nah, Sinpo itu bersimpati pada perjuangan rakyat Indonesia. Nah, ini yang menarik gitu ya. Meskipun Sinpo ini berorientasinya kepada Tiongkok, tetapi justru Sinpo ini memiliki simpati kepada perjuangan masyarakat Indonesia di dalam meraih kemerdekaan mereka. Nah, pada saat pembentukan Volksraad pada tahun 1916, Sinpo menolak untuk bergabung. Sinpo menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Nah, manifesto politik daripada Sinpo itu jelas ditulis oleh Cho Busan, gitu ya, bahwa mereka memang menolak sistem kekaulaan sistem kewarganegaraan Belanda. Nah, dan pada saat kepemimpinan Kue Hing politik yang sangat besar di Hindia Belanda. Nah, yang menarik ini juga Bapak Ibu Saudara. Kelompok yang pertama kali mengubah istilah pribumi menjadi orang Indonesia adalah Sinpo. Kalau saya bisa menampilkan slide, sebenarnya ada fotonya ya, koran Sinpo yang menulis Indonesia di situ dengan jelas. Sinpo tahu, karena ini adalah istilah politis yang memecah belah mereka. Jadi Sinpo menekankan istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia. Yang kedua adalah Chonghua Hui, CHH. Nah, kalau Sinpo itu jelas menolak gitu ya kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda, lalu mereka berorientasi politik kepada daratan Tiongkok sebagai pelindung orang-orang Tionghoa di perantauan. Chonghua Hui itu berbeda. Justru kelompok ini adalah kelompok politik yang berpihak pada pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 19 sampai 20 April 1927 diselenggarakan Kongres CHH pertama bertempat di Semarang. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Kan Hok Hoi dan Hua Lionggi. Nah, berbeda dengan Sinpo, CHH bersedia menjadi bagian dari Volksraad atau DPR-nya pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Bagi Chonghua Hui, pelindung orang Tionghoa Hindia Belanda itu bukan daratan Tiongkok, tetapi Belanda. Dan bagi mereka perjuangan mereka adalah perjuangan tepat karena perjuangan sesuai dengan jalur hukum secara konstitusional itu tepat gitu ya dengan bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat sepak terjang CHH kita akan sedikit berpandangan negatif terhadap kelompok ini. Loh kok mereka malah bersimpati terhadap penjajah gitu ya. Tapi kalau kita lihat situasi yang cukup berat yang dialami oleh masyarakat Tionghoa tadi ya, ketika berhadapan dengan masyarakat etnis lainnya yang juga mungkin membenci mereka, harus dibawa. Jadi jangan langsung menjudge bahwa ini tidak bersimpati ini. Kita mesti melihat ada satu pulang identitas, satu situasi yang mereka hadapi sebagai masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda pada saat itu. Maka kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu Antui, yaitu tentara Tionghoa gitu ya,
para militer yang didirikan pada tahun 1946, memang seringkali juga orang akan menganggap sesuatu yang negatif terhadap mereka. Padahal itu adalah situasi mereka yang harus mereka hadapi ketika Indonesia merdeka. Memang mereka menjadi sasaran penjarahan dari kelompok etnis yang lainnya, gitu ya. Karena sentimen-sentimen adu domba yang sudah dibentuk oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Lalu yang terakhir, Partai Tionghoa Indonesia yang menarik, gitu ya. Sinpo berarti kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, tetapi mereka berorientasi kepada daratan Tiongkok. Nah, yang kedua berempati kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga itu berempati kepada Indonesia secara utuh. Pada tahun 1920-an 1920-an sampai 1923 itu terjadi yang namanya Great Depression, gitu ya. Tekanan ekonomi atau istilahnya itu Malaise. Nah, orang Jawa atau orang Sunda bilang zaman meleset, gitu ya, zaman meleset. Karena waktu itu perekonomian dunia mengalami kegoncangan. Nah, dampak dari depresi ekonomi ini menimbulkan kesadaran dalam kelompok Tionghoa peranakan maupun kelompok etnis lain persamaan nasib mereka, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu buku yang menarik gitu ya, yang ditulis oleh Kwete Kwai sekitar tahun 1936, itu kumpulan cerpen yang menceritakan tentang depresi ekonomi ini. Memang dampaknya nggak cuma bagi orang-orang etnisnya, tapi orang Tionghoa pun yang bekerja kasar gitu ya, pekerja menengah, bahkan kelompok pedagang besar pun mengalami dampak, bahkan mereka banyak yang mengalami kebangkrutan. Nah, ketika Lim Kun Hyang melihat situasi ini, mereka berempati, oh ternyata kita memiliki nasib yang sama. Lalu didirikanlah Partai Tionghoa Indonesia pada 25 September tahun 1923 di Surabaya. Nah, di dalam manifesto politiknya, Partai Tionghoa Indonesia itu bertujuan untuk membantu kemajuan sosial, ekonomi, dan politik dari Indonesia sampai jadi satu negara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita sudah nggak ada yang kenal ya siapa Lim Kun Hyang itu. Padahal Lim Kun Hyang adalah tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dia anggota BPUPKI yang sama-sama merumuskan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ada sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam catatan kehidupan Lim Kun Hyang, gitu ya. Kalau saya baca berulang-ulang. Lim Kun Hyang sebagai orang Tionghoa yang punya empati terhadap Indonesia dan sama-sama merindukan kemerdekaan, justru dibenci oleh sesama orang Tionghoa. Dia tidak hanya dibenci oleh orang Tionghoa, tetapi juga ditinggalkan di dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada saat itu kelompok-kelompok partai politik di Indonesia yang muncul itu masih menaruh kecurigaan terhadap orang Tionghoa. Satu hal yang sangat menyakiti hatinya itu ada seorang yang bernama Sembada Putra itu mengatakan kepada Lim Kun Hyang begini, kami menghargai Anda sebagai orang Tionghoa di dalam kemerdekaan ini, toh Anda tetap orang Cina. Menyakiti hati Lim Kun Hyang ya. Tetapi pada akhirnya karena melihat kesungguhan, Lim Cipto mengatakan begini, Lim Kun Hyang adalah seorang Indonesia sejati tanpa peci. Karena waktu itu salah satu identitas pergerakan politik Indonesia adalah menggunakan peci, gitu ya. Kita bisa lihat di buku-buku sejarah. Dan Lim Kun Hyang adalah orang Indonesia sejati tanpa peci. Nah, pada akhirnya memang perjuangan Lim Kun Hyang tidak sia-sia ya. Baik Sinpo maupun PTI pada akhirnya mereka bersama-sama mempunyai kesadaran politik di dalam kemerdekaan Indonesia, sama-sama berjuang. Dan Sinpo itu adalah koran pertama yang selain menampilkan lagu Indonesia Raya, juga yang memberitakan proklamasi Indonesia. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada peran daripada koran Tionghoa. Dan di PTI gitu ya, mereka juga yang terus berjuang supaya orang Tionghoa itu memiliki persamaan hak dengan orang Indonesia pada lainnya sampai memperoleh kemerdekaan. Nah,
Satu hal lagi Bapak Ibu Saudara sebagai tambahan gitu ya, sering kali yang dilupakan di dalam catatan sejarah Indonesia adalah peran orang Tionghoa di dalam Sumpah Pemuda. Ini sebentar lagi kita akan merayakan Sumpah Pemuda ya. Saya baru saja tadi pagi melihat sebuah postingan di Instagramnya historia.id gitu ya. Itu banyak orang yang mencela gitu. Mana nih orang Tionghoa di dalam Sumpah Pemuda gitu ya. Mereka menganggap seolah-olah orang Tionghoa tidak berperan, padahal punya peran dan juga ada gitu ya. Hanya narasi ini tidak muncul Bapak Ibu Saudara di dalam buku-buku sejarah kita sayangnya ya. Padahal rumah di Jalan Keramat nomor 106 yang dipakai dalam Sumpah Pemuda itu adalah rumah dari Si Kong Leong. Dari namanya aja kita udah tahu nama orang Tionghoa yang merelakan rumahnya dipakai untuk pertemuan besar tersebut. Memang orang Tionghoa, artinya di dalam sebuah kelompok organisasi pemuda Tionghoa tidak mengutus secara resmi utusannya. Namun ada nama-nama seperti Wei Kaisiang, Liao Chong, Chuan Hok, Chio Jiankui, Kue Tiam Hong yang diutus oleh Jong Sumatera. Nah, jangan-jangan mungkin sekampung sama Contoh Haryono orang Medan kali ya. Ada Yong Sumatera mengirimkan orang Tionghoa dan bersama-sama merumuskan Sumpah Pemuda dan menyatakan identitas keindonesiaan mereka. Dan yang menarik gitu ya, salah satu utusan dari Yong Islam Mieten itu juga orang Tionghoa Islam bernama Johan Muhammad Chai. Nah, ini narasi-narasi yang hilang di negara kita gitu ya, seolah-olah orang Tionghoa nggak punya peran di dalam pergerakan politik yang sebetulnya sama-sama ingin Indonesia itu bebas dari penjajahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sudah panjang membahas politik dengan berbagai fraksi dan pergerakannya. Apa sebetulnya dampak gereja pada gereja Tionghoa gitu ya? Yang pertama yang saya gumulkan gitu ya ketika membaca soal pergerakan politik Tionghoa, di mana peran orang Tionghoa Kristen di dalam masa pergerakan politik ini. Karena kalau kita perhatikan gitu ya, seperti tadi Tionghoa Huekuan, Sinpo, itu adalah kebanyakan orang-orang dari Neo-Konfusianisme ternyata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang ada dampak terhadap orang gereja Tionghoa secara positif, memang adalah dengan nasionalisme Tiongkok itu juga membuat kesadaran cukup besar, terutama daripada jemaat peninggalan misi metodis, untuk mengalami kemandirian. Jadi mereka menyadari bahwa gereja Tionghoa adalah semula adalah gereja mandiri, kebanyakan dirintis oleh orang-orang awam Tionghoa. Nih Bapak Ibu Saudara yang masih menganggap bahwa gereja Tionghoa, khususnya di Jawa Barat adalah peninggalan Zenting Belanda, itu nampaknya kurang tepat karena justru lebih banyak dibangun oleh orang-orang Tionghoa sendiri, gitu ya. Ini mendorong kesadaran mereka untuk mengalami kemandirian dan tidak hanya bergantung kepada misi atau Zenting. Gitu. Ini sesuatu yang positif. Meskipun pada akhirnya gitu ya, karena dampak nasionalisme Tiongkok dan pergerakan politik, tadi ada faksi-faksi yang juga masuk ke dalam gereja, pada akhirnya juga berpengaruh kepada orientasi jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat. Sebagian jemaat Tionghoa, khususnya yang peninggalan gereja metodis, peninggalan misi metodis memang itu berorientasi ke Tiongkok dan ingin menggabungkan dengan National Church of Christ in China gitu ya, NCCC yang memang sudah berdiri lebih dulu di Tiongkok. Tetapi gereja-gereja Tionghoa asuhan Belanda mereka lebih ingin berorientasi ke Hindia Belanda gitu ya, yang nampaknya semangatnya itu dari awal menjadi gereja yang multikultur gitu ya kalau saya perhatikan perjalanan. Jadi politik masuk dan memberikan dampak kepada gereja-gereja di Jawa Barat, khususnya di dalam tadi mendorong arah kemandirian, sekaligus ternyata dampaknya adalah perpecahan gitu ya. Karena pada akhirnya gereja-gereja Tionghoa yang sudah bergabung di tahun 1939 mereka memisahkan diri menjadi dua sinode yang berbeda hingga saat ini bahkan, tetapi kita melihat bahwa justru dengan pergerakan politik ini muncul kesadaran mereka untuk berdikari, untuk mandiri, gitu ya, sebagai sebuah gereja. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya bisa sampaikan mengenai pergerakan politik dan sedikit dampaknya terhadap gereja-gereja Tionghoa di Jawa Barat. Sorry, saya mungkin jadinya lebih banyak ke politiknya gitu. Karena ini sesuatu yang menarik yang mungkin juga jarang rekan-rekan yang orang Tionghoa maupun suku lain ketahui gitu ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Santo Yogi yang sudah sharing. Jadi saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti akan langsung dijawab oleh penginjil Yogi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Santo Yogi mengawali percakapan kita begini. Saya ada sedikit penasaran begitu ya. Secara saya adalah originally metodis begitu ya. Nah, jadi begini, saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh yang dikatakan bahwa ada yang namanya peranakan, ada yang namanya totok, khususnya yang masuk di abad 20. Nah, salah satunya adalah Chong Afi yang masuk di tahun 1800-an begitu. Langsung masuk ke tanah Delhi begitu. Nah, pertanyaan saya begini, begitu banyak migrasi yang datang ke Hindia Belanda dan seputarannya, ada persoalan apa di tanah kelahiran mereka? Ya pasti ekonomi juga salah satunya adalah ekonomi begitu ya. Ada masalah apa? Apakah ini menjadi satu momentum akan kita kembali akan kelahiran daripada gereja? Bisa nggak begitu? Itu yang pertama. Yang kedua juga. Nah, tadi diceritakan banyak sekali muncul faksi-faksi. Yang pertama adalah dari Eropa, yang kedua adalah Timur, dari kelompok dari Timur, dari Asia Timur, kemudian yang dari pribumi begitu ya. Kalau saya boleh katakan. Nah, ada 3 budaya muncul di sini. Ada 3 budaya. Apakah bisa nggak? Saya sampai sekarang terus bertanya, terjadi akulturasi budaya yang bagaimana yang muncul? Ketiga-tiga ini sudah berelasi selama ratusan tahun, bahkan sampai sekarang. Bahkan saya nggak tahu, saya sendiri tidak tahu bagaimana di Pulau Jawa, kalau interaksi di Sumatera, melihat ketiga ini tetap begitu aja. Sorry, kalau yang pertama nggak ada, oke ya, Eropa udah nggak ada. Tapi faksi 2 ini sampai sekarang tetap ada. Jadi pembelahan antara Asia Timur dan pribumi kita katakan, itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu tetap diwariskan. Sedangkan kalau memang secara langsung, kalau kita bisa melihat di tanah Pasundan, di Pulau Jawa, itu sudah membaur jadi satu. Tapi di beberapa daerah, di Kalimantan, di Sumatera, itu tetap ada begitu. Jadi belum ada, bisa nggak saya katakan, belum ada akulturasi yang betul-betul mengikat, bondingnya belum mengikat. Apakah karena waktunya singkat atau bagaimana? Apa yang membuat itu? Sehingga contoh begini, gereja-gereja yang ada di daerah tanah Pasundan, di daerah-daerah di Pulau Jawa, Cirebon, itu free. Mau orang Tionghoa masuk ke gereja yang non-Tionghoa, bebas. Tapi kalau di Sumatera itu ada sedikit ketidakengganan maupun perasaan gimana begitu. Apalagi ini sudah menyangkut masuk ke dalam gereja ya. Padahal satu gereja begitu ya. Padahal orang Kristen, tapi enggan. Akulturasinya nggak begitu bonding begitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dari 2 pertanyaan saya ini? Silahkan. Monggo dijawab kepada peneliti sejarah kita. Karena saya juga penasaran akan pertanyaan itu yang sudah lama sebenarnya ada dalam depan kita. Thank you, Santo Yogi. Oke, makasih ya, Cuanto Haryono. Ini pertanyaan yang menarik gitu. Memang apa sih yang terjadi di daratan Tiongkok sehingga ada begitu banyak gelombang migrasi datang gitu ya ke wilayah Hindia Belanda? Memang yang pertama adalah persoalan ekonomi, itu tentu. Yang kedua adalah pergolakan politik yang terjadi di Tiongkok pada masa dinasti Qing. Nah, lalu yang ketiga adalah alasan-alasan lain seperti bencana, kekeringan, itu menjadi sesuatu yang amat luas dan memiliki kontur alam yang berbeda-beda. Nah, sehingga ini menjadi dorongan orang-orang Tionghoa, terutama pada masa abad ke-19 sampai abad ke-20 untuk mencari penghidupan yang lebih layak di tanah perantauan. Gitu ya, memang kebanyakan dorongannya adalah dorongan seperti itu, ekonomi, politik, dan
sumber daya alam. Gitu. Nah, selain itu tadi kan saya sudah bilang ada 2 pola migrasi gitu ya ke Hindia Belanda, ada Hwasang dan Hwakung gitu ya. Mohon maaf nih kalau salah ya pelafalannya atau pengucapannya. Nah, pola inilah yang sebetulnya membuka jalur dan pengetahuan bagi orang-orang Tionghoa untuk melakukan pelayaran dari daratan Tiongkok menuju ke daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Mereka mungkin pasti sudah mendengar ya cerita dari orang-orang bahwa ada keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan di wilayah Nusantara. Lalu selain itu tadi kebutuhan juga gitu ya, kebutuhan akan tenaga kerja di Hindia Belanda pada saat itu. Gitu ya kan tadi saya contoh misalkan para pekerja teh Makau itu dioming-imingi oleh orang Belanda bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dibayar besar, ternyata pas datang ke tanah yang baru itu tidak menjadi sesuatu yang diharapkan. Itu dorongan-dorongan mereka gitu ya. Selain ada teori-teori lain yang mengatakan ada dorongan persebaran agama lah, misalkan Cheng Ho misalkan dia datang dengan bawa rombongan, lalu sebetulnya adalah utusan dari Kaisar Yongle untuk melakukan diplomasi dan misi, lalu sekaligus katanya ada awak kapal yang beragama Islam mendarat lalu menjadi komunitas Islam di Pulau Jawa. Memang penelitian dari Tan Tasem, seorang sejarawan asal Melaka yang meneliti tentang perjalanan Cheng Ho, memang dikatakan di salah satu sumber primer dari masa perjalanan Cheng Ho ketika dia datang ke wilayah pesisir utara Jawa, itu sudah berdiri komunitas-komunitas Tionghoa yang beragama Islam. Jadi ada unsur agama. Memang kalau misalkan saya beberapa kali mengikuti diskusi tentang sejarah Islam Nusantara, sebagian masih meyakini bahwa penyebar agama Islam di Nusantara pun ternyata orang Tionghoa, gitu ya. Kalau ke Kudus, Bapak Ibu bisa ketemu dengan makamnya Kiai Te Lising kalau nggak saya, atau Te Lingsing ya, saya lupa. Itu adalah orang Tionghoa yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Lalu yang kedua, satu buku yang menarik, ini saya tunjukkannya ke Bapak Ibu Saudara. Ini bukunya agak tebal ya, sekitar 600 halaman. Penelitian dari Hendrik Niemeyer, Batavia Masyarakat Kolonial Abad ke-17, itu mengatakan bahwa di Batavia, di Benteng Batavia memang sudah terjadi perjumpaan berbagai suku dan bangsa. Ada orang Tionghoa, ada bangsa kaum Marjikar gitu ya, atau Portugis hitam, orang-orang dari daerah Bengal atau India yang diangkut menjadi, mohon maaf ya, menjadi budak gitu ya di kota Batavia. Lalu ada orang-orang Arab, lalu ada suku-suku Jawa gitu ya, yang masa penyerangan Sultan Agung ke Benteng Batavia lalu gagal dan akhirnya mereka hidup di sekitar Batavia. Nah, perjumpaan yang terjadi antara budaya dari suku bangsa tersebut memang lebih terasa di Pulau Jawa sih. Saya kurang bisa menemukan ya kalau di wilayah Sumatera atau Kalimantan atau daerah lain gitu. Misalkan budaya Betawi gitu ya, yang saya tahu gitu, budaya Betawi misalkan. Di dalam kayaknya pernikahan orang Tionghoa itu percampuran antara budaya Betawi dengan budaya Arab dan juga budaya Tionghoa. Misalkan kembang goyang gitu ya, hiasan pengantin wanita Tionghoa peranakan yang masih terlihat di daerah Tionghoa Benteng gitu ya. Mohon maaf saya menggunakan kata Cina menjadi sensitif kepada teman-teman yang Tionghoa gitu ya. Padahal saya menggunakan redaksi yang memang digunakan saat itu berdasarkan sumber primer gitu ya. Itu ada kembang goyang gitu ya. Nah, itu dari mana? Itu dari budaya setempat sebetulnya. Lalu yang kedua adalah musik tanjidor gitu. Musik tanjidor juga adalah perjumpaan dari budaya Eropa, budaya Arab. Lalu ada satu musik, saya lupa ya, gambang kromong. Gambang kromong itu kan kita identik dengan alat musik orang Betawi. Tetapi sebetulnya itu ada campuran kayak tekian, konghian gitu ya. Sorry kalau saya juga salah ngucapinnya ya. Kayak rebab yang digesek itu kan sebetulnya adalah satu serapan dari budaya Tiongkok. Jadi memang
terbentuk di Pulau Jawa itu ada perjumpaan-perjumpaan budaya, misalkan dalam kelompok peranakan. Apa yang dipakai oleh perempuan peranakan adalah menggunakan kain batik dan kebaya. Mereka kalau misalkan itu kan satu pertemuan budaya, bahkan kalau kita ke Pekalongan itu ada satu batik yang khas Tiongkok dengan burung kunik sebagai motifnya, ya gitu. Di Jawa Barat misalkan, ya bentuk-bentuk makanan atau kuliner udah jelas begitu banyak adopsi daripada budaya Tionghoa. Kalau Bapak Ibu ke Bandung ada istilah siomay, bakso tahu, Bandung gitu ya. Ya orang Sunda mana ada bikin siomay gitu ya. Soto gitu ya. Soto itu dianggap juga sebagai makanan orang Tionghoa. Kalau kita baca bukunya Dennis Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya, itu dikata caudo. Nah itu juga istilahnya tuh perjumpaan-perjumpaan budaya. Ada ternyata gitu ya di dalam akulturasi budaya antara perjumpaan-perjumpaan itu. Lalu yang kedua mengenai gereja ya. Kalau dalam segi budaya gitu ya, gereja-gereja bisa mengalami bisa mengalami perjumpaan dari Tionghoa, Arab atau misalkan budaya-budaya lain, tetapi kenapa di gereja mungkin nampaknya seperti terkotak-kotak gitu ya? Mungkin kira-kira gitu ya pertanyaannya, Contoh Iya, Haryono. khususnya untuk wilayah di Sumatera, di luar non Jawa ya, itu masih segmentasinya masih kelihatan dibandingkan Pulau Jawa yang benar-benar sudah belum membaur jadi satu begitu, termasuk dalam bahasa begitu ya. Oke. Kelihatan begitu. Kalau yang bahasa memang itu berkaitan dengan situasi politik pasca 65 ya. Pak Haryono gitu, memang dampak yang paling terasa itu terjadi di Pulau Jawa ketika sekolah-sekolah berbahasa Mandarin harus ditutup, lalu penggunaan bahasa Mandarin dilarang gitu karena dianggap itu menghalangi national building, pembangunan nasional, sehingga orang-orang Tionghoa itu harus berasimilasi secara paksa kepada budaya Indonesia gitu karena dianggap sesuatu yang berbau asing gitu soal tadi. Nah, memang dampak yang lebih terasa sebetulnya di Jawa itu adalah dialami oleh saudara-saudara kita yang Buddhis, Konghucu gitu ya, yang Tao gitu ya, karena mereka tidak bisa lagi beribadah secara terbuka gitu. Lalu kelenteng-kelenteng yang bernama Tionghoa juga harus berubah menjadi nama-nama Buddhis pada akhirnya, bahkan bernama vihara gitu ya. Memang itu dampak sangat terasa di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat gitu. Di Bandung itu sangat terasa gitu ya, dampak daripada pembatasan aktivitas budaya dan bahasa itu. Bahkan perayaan Cap Gome itu baru kembali ada di Bandung itu sekitar tahun 2050 lebih. Tadi ya sempat ini ya, kan orang Tionghoa datangnya ke desa, gitu ya, 20.000 orang dari saudara, budaya itu baik belum turun. Yang kedua, kurang tahu ya, apakah dampak 65 itu tidak terlalu berdampak ke komunitas-komunitas yang memang budaya Tionghoanya kuat. Di antara gereja-gereja suku justru gereja Tionghoa itu cukup terbuka dengan kehadiran suku lain dalam konteks Jawa, dalam konteks di Pulau Jawa ya, sebetulnya cukup terbuka sih kalau menurut saya ya, pengalaman saya di Pulau Jawa. Saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan bisa men-sharingkan pengalaman di jemaat masing-masing. Nah, Oke. Kesempatan ada yang raise hand ini ya. Ada Bapak Simon Stevi ini. Nah, Pak Simon, kami silakan untuk bertanya pada Honto Yogi. Silakan Pak Simon, boleh di unmute. Pak Simon yang sudah raise hand. Ya, terima kasih Contoh Firdaus. Ya, Yogi ya. Saya jadi tergelitik bahwa mewakili barangkali ya GKI Klasis Priangan
perlu men-setup ulang keberadaannya. Karena kalau menangkap ide tentang Tionghoa di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya Huaqiao dan juga Totok, itu menjadi bagian yang bangun daya. Kemudian ketika mereka hadir untuk mungkin berikutnya, tidak ada komunikasi, malah ada saling curiga dan lain sebagainya. Dan itu semua barangkali yang dirasakan di gereja-gereja Tionghoa hari ini. Spirit curiga, ragu untuk bekerja sama. Nah, kalau memang kita ingin eksis sebagai gereja, bilangnya apa ya, gereja negara atau apa ya, artinya gereja yang diakui negara maksud saya. Di Indonesia khususnya, maka perlu menata ulang keberadaan gereja Tionghoa di Indonesia. Saya jadi baru ngeh bahwa ternyata Metodis ada di Jakarta. Di benak saya sampai hari ini yang namanya Metodis selalu Sumatera. Kalaupun ada yang berbahasa Tionghoa, yang saya ingat itu GMI Immanuel yang ada sekarang di Terusan Bandengan. Saya tahu sejarahnya dari tahun 60-an akhir, 68. Dia membeli tempat di Latumeten, Gang Rayu 1 itu, yang tadinya awalnya satu aktivitas rumah tangga di perumahan Angke. Jadi saya hanya kepikir simple aja, oh gereja Metodis Mandarin itu ya itu. Karena kalau Metodis Indonesia ya adanya ya di Medan itu begitu, dengan Eporusnya dan lain sebagainya. Nah itu pemikiran awal. Jadi ketika Anda menyampaikan bagian data tadi, menarik. Misalnya, kenapa gereja Tionghoa di Indonesia juga terkesan nggak terlalu peduli? Maksudnya kalau itu bukan urusan saya, kenapa saya mesti urusin? Tergelitiknya saya ketika gereja terbangun di Indonesia dari keturunan, sebenarnya itu dari gerakan awam lebih banyak. Saya setuju, karena gereja Tionghoa itu dengan Tionghoa Kito KW awalnya juga gereja-gereja yang dimulai dari gerakan-gerakan yang ada di pasar. Tetapi kita selalu berpikirnya ada pemicunya. Oh, kalau ini gereja Tionghoa mungkin dari pendahulunya yang banyak cerita, nanti rekan-rekan kelas priangan bisa memberi masukan. Tapi poinnya ketika Anda sudah membagikan bagian kisah nyata ini, harusnya kita menata ulang. Kenapa? Karena memang kita hari ini jadi gaduh. Kita punya pola GKI kita itu sebenarnya lebih ke peninggalan yang ada di Hindia Belanda, ke Belanda-Belandaan, apalagi dengan teologi Calvin makin kencang. Sementara gereja Tionghoa sendiri teologi aslinya apa, teologi kontekstualnya. Kalau memang harus membumi ke sana kan berarti ada utusan dari Tiongkok ke sini. Yang ada adalah pemberita Injilnya yang keliling, yang sebenarnya juga notabene lulusan luar negeri yang datang kemari. Soal bagaimana ceritanya bisa lebih lagi. Tapi ketika ngerendung lagi, berarti GKI Kelas Priangan PR-nya banyak banget ya. Ya saya sih beruntung Anda bisa ada di anugerah, tetapi apakah anugerah itu bisa digunain nanti untuk melanjutkan semua buah pikiran? Saya sih berharap iya. Kenapa? Karena saya sudah sebentar lagi pun akan selesai pengabdian. Tapi saya beruntung mendengar Anda maju, semoga ini menjadi baik. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana membekali, karena kalau saya menangkap kesulitan yang hari ini ada adalah spiritnya. Karena dari awal ada satu spirit, maaf, istilah saya oportunis. Mereka nggak mau ke sini untuk mempertahankan eksistensi karena kalau sekolah di situ lulusannya kagak laku. Tapi kalau yang ini lebih oke. Akhirnya ninggalin jati dirinya. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Anda. Kalau ini terus-menerus sampai hari ini terjadi, saya yakin GKI, Gereja Tionghoa, maksud saya, mau GKI Kelas Priangan, nggak akan berkembang baik. Tidak akan muncul sebagai sebuah keberadaan yang diakui. Kecuali kita hanya bagiannya saja, begitu.
Karena kalau menangkap apa yang tadi Anda ceritakan, sepertinya orang-orang Tionghoa itu udah cukup puas. Yang penting jangan ganggu hidup saya. Saya nggak peduli soal politikmu itu apa. Ya, dengan istilah tadi huasheng, huaka, huakung, ya. Saya nangkepnya mungkin itu orang-orang yang dagang, orang yang kerja, begitu ya, dan seterusnya. Ada dua dan kalau memang kita menangkap isi berita, ya kita harus menata ulang keberadaan klasis priangan. Seperti apa ya kita ngobrol deh hari ini. Mau habis-habisan boleh, mau ditambah lagi volumenya juga silakan. Tapi thank you. Ya, apa yang sudah saya dapatkan. Sorry, video saya nggak buka karena takut nanti jebol. Tapi ntar di akhir akan saya kasih lihat wajah saya. Ya itu aja sih. Jadi mungkin ya seperti sebuah pertanyaan. Ya, karena kalau pertanyaan nanti ditanyain lagi. Cuma saya menangkap ringkasannya seperti itu. Semoga nggak terlalu meleset. Kalau iya, pertanyaan mendasarnya satu, bagaimana menyatukan supaya fokus di dalam survivalnya gereja Tionghoa di Indonesia. Karena itu lebih penting ketimbang memberikan satu pengusungan nama denominasi ini loh saya. Karena bagi saya itu udah kelewat waktunya, udah bukan zamannya untuk meraih orang-orang, entah itu mau wajau, mau pendatang dan seterusnya. Ya itu dari saya. Thank you ya. Thank you. Oke, saya juga beri kesempatan kepada Bapak Sindunata Kurniawan. Bapak Sindunata Kurniawan rindu untuk bertanya kepada Santo Yogi. Silakan Pak Sindu, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Haryono untuk kesempatannya. Saya sangat terpukau dengan paparan Pak Yogi, sangat menguasai topik dan banyak informasi. Terima kasih. Pemerhati soal isu ini minimal selama setahun belakangan untuk penyusunan tugas akhir saya. Dan kebetulan saya juga jemaat dan sempat jadi hamba Tuhan dari Chunghwa Kitok KW, Klasis Jawa Timur, yang kemudian menjadi Gereja Kristen Tionghoa, kemudian menjadi Gereja Kristus Tuhan. Dan kebetulan secara khusus berkenaan GKT, sudah ada buku sejarah yang secara boleh katakan terstruktur, ditulis oleh Pendeta Markus Dominga. Beliau doktor sosiologi agama dari Satya Wacana, dan beliau menyusun secara bagus risetnya, ataupun kemudian menjadi buku sejarah dari GKT yang terbit sekitar 5 tahun yang lalu. Nah itu kalau suatu kali bisa berjumpa dengan Pak Yogi, wow, akan saling melengkapi. Ya, kalau bicara tentang sedikit komentar tentang apa yang disampaikan Pak Simon Stevi, kebetulan saya dari GKI Karangsaru, masa sekolah minggu saya, kemudian sejak SMP tahun 85, saya bermain di GKI, nilai jatuh tepatnya ikut orang tua. Jadi saya dan cukup banyak berpikir tentang ketionghoaan, karena saya cepat sekolah negeri di Jogja, berpikir tentang nasionalisme, identitas kultural, dan seterusnya. Nah, dalam proses itu, akhirnya singkat kata, saya merumuskan satu poin yang terjadi di gereja Tionghoa Indonesia adalah praktek dari teologi keterlukaan, luka bangsa. Jadi yang terjadi adalah sikap keterluka sehingga memunculkan rasa tidak aman yang begitu kuat, karena terbuktikan konstruksi Hindia Belanda yang dilestarikan oleh Soeharto itu begitu kuat sampai hari ini, sehingga kebencian terhadap etnis Cina atau orang Indonesia Tionghoa itu sampai hari ini begitu kuat. Bahkan seperti survei yang diekspos oleh Gus Aan yang akan jadi pembicara di GWC ini, kebetulan saya sempat mengikuti webinarnya beberapa bulan lalu, beliau mengekspos sampai hari ini masih banyak orang Islam itu benci orang Cina. Dan itu akhirnya dia mendorong ke Indonesia Tionghoa harus proaktif. Tapi kemudian saya juga ikuti serial dari bahasanya Gotio, Gosipi Tionghoa Yuk selama 1 tahun. Tapi hanya bulan terakhir 1 tahun dari seorang Profesor Dr. Bambang dari
Fakultas Ilmu Budaya UGM, dia menyusun tulisan yang sangat bagus, dan saya sampai beli buku itu dan simak kata per kata, bahwa sebenarnya memang konstruksi itulah Hindia Belanda itu yang dipakai di ini Undang-Undang Dasar kita, kata orang Indonesia asli dan konstruksi-konstruksi lainnya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan gereja Tionghoa ataupun orang-orang Tionghoa. Dalam banyak hal orang Tionghoa itu jadi korban, dan apa yang mereka lakukan sekarang itu merupakan sebuah upaya perlindungan diri, dan jadi harus kita ada empati, tapi bukan berarti juga membenarkan mereka untuk tetap bersikukuh kepada zona pembentengan mereka. Nah, maka disinilah letak teologi yang sehat, harusnya berani bicara tentang rasisme, diskriminasi, keturunan etnis lah itu, dan sampai perlu masuk ke isu psikologi. Kebetulan saya seorang konselor dalam bidang psikologi dan dalam bidang konseling pastoral. Jadi isu metodisme dan sebagian gereja Tionghoa di Indonesia itu kan lebih banyak yang gereja Tionghoa yang diwarisi nilai Toto itu kan bersifat kaum Injili. Nah, kaum evangelical akhirnya saya pelajari di belakangnya adalah filsafat modernisme yang menolak perasaan, sehingga aspek keterbukaan ini disangkali oleh gereja-gereja Tionghoa secara umum, tidak pernah diekspos. Jadi mau konseling pun susah, apalagi konseling yang bersifat etnisitas, yang sifatnya luka bangsa ini diekspos. Barulah gereja karismatik yang lebih membuka diri, orang-orang karismatik, orang-orang Tionghoa di gereja karismatik, mereka yang lebih menyadari keterbukaan dan mereka lebih bisa menerobos soal kebangsaan. Nah, di sini keunggulannya atau jasa karismatikisme dalam pemulihan luka kebangsaan, khususnya bagi etnis Tionghoa. Nah, jadi ada wilayah itu. Nah, supaya nggak lebih jauh, saya ingin bertanya langsung kepada Pak Yogi. Yang pertama, saya sepakat istilah pribumi itu konstruksi kolonial Belanda yang tidak tepat. Karena orang Tionghoa pun seperti saya adalah orang pribumi. Karena saya lahir, besar, dan tahunya tentang Indonesia. Saya pernah ke Tiongkok sebagai turis, saya sempat bersekolah dan masih bersekolah di Manila, Filipina, tapi saya tetap merasakan saya Indonesia, saya bukan orang Cina. Secara kenegaraan, saya tidak pernah tertarik untuk menjadi warga negara Cina di Tiongkok RRT. Saya malah bangga menjadi orang Indonesia dan cinta Indonesia banget gitu. Bahkan saya punya perjuangan lewat gerakan sosial politik warga gereja yang bersama teman-teman saya kembangkan di Malang Raya lewat namanya Marindo, Malang Raya Indonesia Raya. Nah, di dalam hal ini istilah berbeda itu istilah yang salah kaprah. Nah, di dalam percakapan demikian ini, maka yang tepat apa ya Pak Yogi? Sejauh ini saya coba menerjemahkannya sebagai etnis lokal. Jadi sebagai ada orang Tionghoa yang disebut orang Jawa, orang Sunda, dan orang Makassar, Minahasa, saya sebutnya sebagai etnis lokal, ya, bukan sebagai pribumi. Karena orang Tionghoa pun juga berhak, seperti saya menyebutnya pribumi. Dan apalagi dengan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2003 sudah menghapus istilah pri non pri seperti itu. Yang sebenarnya saya belajar dari Profesor Bambang, istilah pri non pri itu menyudutkan orang Tionghoa dan non Tionghoa, Tionghoa dan Islam bahkan dalam konstruksi historiografi yang oleh Profesor Bambang yang dari UGM itu. Itu pertama, apakah Pak Yogi setuju atau punya istilah lain untuk menggantikan pribumi? Yang kedua, nah, saya sangat senang dan saya salut, saya sangat bersyukur bisa berjumpa Pak Yogi langsung. Ternyata Pak Yogi juga dari publikasi dari poster publikasi adalah penulis sejarah tersertifikasi di Kemendikbud. Nah, dalam konteks saya mau bertanya, apakah ada jalurnya, dan Pak Yogi tahu jalurnya, supaya ada pembaruan sejarah nasional Indonesia, di mana bahwa peranan Tionghoa di mana Sumpah Pemuda dan banyak tentang Lim Kok Hian, ada namanya yang dari Bandung kemudian akhirnya kecewa karena rumahnya dibakar dan pindah ke Los Angeles, Yap Chuan Bing kalau nggak salah, harusnya bisa jadi pahlawan nasional. Itu kan tidak nyaris minim atau tidak pernah disebut dalam sejarah Indonesia, dan juga tentang berbagai hal termasuk apapun lah, itu banyak detail ya tentang peranan Tionghoa itu sangat berperanan terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimanakah jalurnya supaya ada pembaruan, supaya karena begini, kebencian terhadap orang Cina sampai hari ini, terkhususnya oleh orang Islam terhadap orang Cina atau orang Tionghoa,
itu salah satu cara efektif itu adalah mengubah tulisan sejarah yang dipelajari dari sejak SD sampai perguruan tinggi. Jadi konstruksi pendidikan, kurikulum tuh sangat amat vital. Benar kata Gus Aan, orang Tionghoa harus turun gunung, seperti saya perlu. Tapi nggak akan cukup. Seberapapun kita turun gunung, kalau sudah labeling di pelajaran-pelajaran sejarah, di pelajaran TKN, yang tidak menghargai kita sebagai orang Tionghoa, sebagai warga negara Indonesia, yang tidak mengadopsi undang-undang kewarganegaraan tahun 2003, itu maka omong kosong, menggarami lautan. Jadi perlu dua belah pihak. Perlu pendekatan kita di lapangan, orang Tionghoa, ayo orang termasuk GKI Priangan atau saya dari GKP harus turun gunung, merekonstruksi teologi dan aksi kita, praksis kita, tapi juga dari sisi makronya, dari sisi sistem pendidikan, sistem pemerintahan, juga perlu terobosan, pembaruan. Lah, tentang buku sejarah ini, kalau boleh saya tanya, seperti apa gambarannya untuk melakukan pembaruan itu? Yang terakhir, yang ketiga, dari banyak bacaan dan webinar yang saya ikuti, saya tangkap satu kesimpulan. Sebenarnya orang Tionghoa itu tidak eksklusif. Jadi sebagian tetap mempercayai, bahkan ada seorang, saya jadi lupa namanya, yang baru lulus dari Tiongkok, doktor, orang santri dari Ponorogo dan orang Madura asli, bisa bahasa Mandarin, dan dia menulis buku tentang Muslim di Tiongkok. Dan justru populasinya sangat besar Muslim di Tiongkok. Yang dianggap komunitas, justru banyak komunitas Muslim, dan dia menyimpulkan, dia mempercayai bahwa Islam masuk ke Indonesia justru orang-orang Tiongkok, orang-orang Tionghoa. Dan dia bisa menyajikan beberapa data historis empirisnya. Nah, di dalam konteks itu juga, mau saya katakan bahwa orang Tionghoa itu sangat membuka diri, inklusif, menikah dengan orang-orang lokal Nusantara, termasuk ada Cina Timur sampai hari ini. Nah, tetapi kesimpulannya adalah sejak dividend impera kolonial Belanda, maka tiga kasta yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi inilah yang membuat orang Tionghoa mau baur nggak bisa lagi karena dibentengi. Saya lupa istilah Belandanya apa atau istilah bahasa Inggrisnya, istilahnya pembentengan, ada Cina benteng. Jadi ini pecinan, ini kaum Arab, ini kampung Jawa lah, itu konstruksi Belanda sehingga nggak bertemu. Termasuk apalagi di dalam konteks Medan, misalnya seperti itu, saya pikir itu bukan semurni kemauan dari orang Tiongkok yang masuk ke Medan, tapi sudah dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga tidak ada perjumpaan yang sebagaimana dulu sebelum kolonial Belanda berperanan. Nah, apakah memang, pertanyaan saya yang ketiga ini, apakah memang demikian dari penelusuran sejarah oleh Pak Yogi? Dan sebenarnya ada pertanyaan yang lagi, mungkin saya tambah aja kalau terakhir, apakah memang, ini saya bertanya, apakah sesungguhnya memang orang Tiongkok, saya bukan orang Tiongkok, ya, saya nggak tahu seperti apa, apakah orang Tiongkok itu memang punya konsep eksklusivisme sesungguhnya, sehingga kenapa muncul eksklusivisme yang muncul abad 20, kalau secara bacaan sejarah saya, lebih karena mereka datang karena sudah punya istri, sudah punya suami, bahkan punya anak, pindah, ditambah memang Belanda tidak mengizinkan perjumpaan, persis kayak Orde Baru gitu loh. Soeharto meniru persis Hindia Belanda di mana Oke, Pak, kami sudah mengerti, kami sudah memahami pertanyaan, kami sudah memahami pertanyaan Bapak. Saya apakah memang ada seperti itu? Terima kasih, maaf terlalu banyak minta waktu. Iya, oke, silakan dengan singkat aja Santo Yogi untuk boleh menjawab pertanyaan dan yang pernyataan yang tadi yang begitu banyak ya. Silakan, mungkin beberapa poin aja yang bisa dijawab. Silakan. Ini pertanyaannya cukup berat untuk dijawab ya. Terima kasih Bu Stevi untuk pertanyaan sekaligus pernyataannya juga tadi Pak Sindunata. Muse Stevi memang ini sesuatu yang sudah terbentuk dalam gereja-gereja Tionghoa di awal abad ke-20, bahwa pemisahan antara peranakan dan totok itu tidak hanya ada di dalam kehidupan keseharian, masuk Tokahwe gitu ya. Pada saat itu akhirnya terbentuk jemaat-jemaat totok yang masih berbahasa Hokkien, atau misalkan kami di GKI Anugerah berbahasa Hokcia yang berpisah dari jemaat-jemaat yang berbahasa Melayu.
jemaat-jemaat peranakan. Memang sudah sedari awal terbentuk demikian. Dan pada masa itu nampaknya Tionghoa Kitokahwe tidak memandang itu sebagai suatu masalah. Melihat bahwa memang efektivitas pelayanan itu dengan bahasanya masing-masing. Yang jadi problem adalah ketika situasi yang sebetulnya kalau kita pikirkan kembali saat ini gitu ya, yang sering saya juga gumulkan, apakah persoalan totok dan peranakan itu masih relevan dengan kehidupan kita di Indonesia saat ini, khususnya di dalam kelompok masyarakat Tionghoa. Bukankah memang di dalam konteks kita gereja GKI Klasis Priangan memang orang-orang totok dalam artian adalah generasi pertama yang datang dari Tiongkok ke Indonesia memang masih ada gitu ya, kita tidak bisa menafikan itu. Tapi juga sudah muncul generasi-generasi berikutnya yang besar di Indonesia gitu. Bagi saya adalah baik peranakan mau totok gitu ya, gereja Tionghoa memang harus mengakomodir orang Tionghoa dari golongan manapun. Nah, ya, tetapi seringkali itu muncul kecurigaannya adalah seolah-olah kalau misalkan orang gereja-gereja Klasis Priangan gitu ya, orang totok itu seolah-olah tidak mengindonesia gitu. Nah, kalau bagi saya memang ini satu efek perjalanan historis juga ya, bahwa seringkali kita orang Tionghoa itu kan dianggap sebagai WNI asing gitu ya. Jadi sebuah narasi keterasingan yang terus ditanamkan di orang-orang Indonesia, termasuk di kalangan orang Tionghoa sendiri, sehingga seolah-olah kalau kita misalkan bergereja gitu ya, Klasis Priangan yang masih memelihara budaya Tionghoa, seolah-olah kita sedang memelihara budaya yang asing gitu. Saya ingat banget waktu ikut pertemuan pemuda GKI perwakilan dari beberapa klasis tahun 2000, saya lupa 2018, itu satu orang rekan dari GKI yang lain gitu ya menganggap aneh sekali kalian orang Tionghoa, orang Klasis Priangan kok masih budaya Tionghoa gitu ya. Nah, ini perlu apa ya? Perlu narasi baru sebetulnya bahwa ketionghoaan adalah bagian dari Indonesia dan budaya Tionghoa itu juga menjadi budaya yang integral dengan budaya Indonesia. Nah, artinya bahwa Klasis Priangan itu juga harus mulai menggumuli identitasnya sebagai gereja Tionghoa di Indonesia yang ya kita memang gereja Tionghoa, ya kita memelihara budaya Tionghoa, tetapi juga harus memikirkan bahwa Tionghoa kita adalah Tionghoa Indonesia seperti GKI pada umumnya gitu ya, bukan Tionghoa yang berorientasi kepada daratan Tiongkok. Bagi saya sih lebih kepada tadi ya menyatakan diri kita Tionghoa dan kita adalah Tionghoa Indonesia, di mana semua orang Tionghoa atau bahkan mungkin suku lain kita juga akomodir sebagai gereja yang terbuka, di mana setiap orang percaya bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Gitu ya, Muse Simon. Jadi artinya bahwa sebagai gereja Tionghoa yang masih memelihara budaya Tionghoa, kita juga harusnya mulai secara proaktif gitu ya, membangun narasi-narasi baru, keberpihakan kita gitu ya, dukungan kita terhadap bangsa Indonesia dalam politik, di dalam narasi sejarah. Ini berkaitan juga ya dengan tadi yang Pak Sindunata gitu ya. Kalau kita mau menerobos gitu ya, kecurigaan antar etnis gitu ya di Indonesia, memang seringkali kita juga pada akhirnya gereja Tionghoa lebih memilih untuk pasif gitu ya. Jadi artinya ya wislah gitu ya, toh juga pesimis gitu ya, toh juga tidak akan mengubah apapun gitu ya, selalu begitu pada akhirnya. Padahal menurut saya juga gereja-gereja Tionghoa perlu gitu mulai kita membangun sebuah narasi baru secara aktif, misalkan di dalam ruang diskusi, di dalam tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa orang Tionghoa juga berbagian dalam pembangunan bangsa Indonesia. Gitu ya. Tadi saya rada ini ya, maksudnya rada bingung juga sih Muse Stevi waktu mengatakan bahwa gereja yang diakui negara itu maksudnya apa ya, karena kita kan nggak ada istilah state church atau gereja negara gitu ya. Lalu apakah ada hal yang cukup bisa diterima untuk menyebutkan soal pribumi dan non-pribumi? Memang itu pada awalnya adalah konstruksi politik untuk memisahkan antara orang Tionghoa dengan suku-suku lain. Nah, Pak Sindunata kalau baca buku Batavia ini ya, Batavia Masyarakat Kolonial abad ke-17, justru malahan ternyata sebutan inlander itu tidak dikenakan kepada orang-orang dari suku lokal.
Bahkan orang Tionghoa yang sudah menikah dengan suku bangsa lain itu disebut inlander. Ini menarik, satu pemahaman yang mengubah pikiran kita tentang sebutan inlander tadi. Gitu ya. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, saya memang lebih banyak menggunakan istilah suku lain atau etnis lain. Karena tadi padanya membangun sebuah konstruksi yang memisahkan antara orang Tionghoa dengan suku lain gitu. Saya biasanya saya lebih senang menggunakan nama sukunya gitu. Kalau saya tahu misalkan Sunda, Jawa gitu ya, dan Tionghoa pun sebagai suku Tionghoa, sehingga kita boleh bersama-sama kita sama setara sebagai penduduk Indonesia. Nggak ada istilah lagi pri dan non pri gitu ya. Nah, soal teologi, memang saya setuju gitu ya, gereja memang harus menggumuli sebuah konstruksi teologi gitu ya, bagaimana di antara pengalaman Luka ini bisa mulai melangkahi Luka gitu ya. Ini satu pergumulan sih bagi gereja-gereja Tionghoa. Lalu yang tadi terakhir soal sertifikasi penulis sejarah tersertifikasi gitu ya, sebetulnya tiap tahun Kemdikbud itu mengadakan namanya Bimtek Penulis Sejarah Pak Sindunata. Itu bagi para peneliti sejarah, penulis sejarah yang sudah memang punya publikasi, itu bisa untuk mendaftar. Nah, memang sayangnya ini nih, orang Kristen itu selalu ketinggalan berita nih, dan orang Tionghoa juga seringkali ketinggalan berita gitu. Nanti selama 1 bulan kita akan dididik oleh para sejarawan, termasuk kita harus menyelesaikan sebuah paper yang akan diterbitkan. Nah, dari masa-masa itulah para pengajar dan dari Kemdikbud akan menilai apakah kita layak untuk disertifikasi sebagai seorang sejarawan non-akademik yang tersertifikasi. Nah, ini kabar gembiranya ya, pengalaman saya waktu saya mengajukan proposal lalu menyelesaikan paper saya selama Bimtek itu, lalu saya membahas tentang gereja Tionghoa. Para pengajar yang notabene adalah semuanya bukan orang Tionghoa dan bukan orang Kristen, itu justru menyambut. Dia mengatakan bahwa ini yang perlu. Historiografi di Indonesia itu harus diisi oleh historiografi tentang kekristenan dan ketionghoaan, karena ini yang jarang. Justru malah pembimbing saya itu menyatakan, ayo kalau ada banyak lagi orang Tionghoa untuk masuk. Tapi sayangnya juga orang Tionghoanya juga nampaknya, saya nggak tahu ya, apakah tidak terlalu tertarik, apakah ada kaitan dengan luka sejarah tadi gitu, sehingga menjadi apatis. Nampaknya memang kalau kita perhatikan penelitian sejarah Tionghoa itu lebih banyak diisi oleh orang-orang non-Tionghoa gitu ya. Jadi memang nampaknya orang Tionghoa juga harus terlibat di dalam bukan mengubah narasi sejarah gitu ya, tapi kita biasanya menyebut istilah mengisi narasi sejarah yang benar. Gitu. Pak Sindunata, mudah-mudahan mudah-mudahan ya. terjawab ya. Ya. Dan terakhir kita akan mengakhiri, tapi terakhir kami beri kesempatan untuk dosen kami ya Bapak. Bapak Pendeta Dr. Togardul Siburian mau bertanya sebagai penanya terakhir pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Togar, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Moderator. Saya ada 4 pertanyaan ini, moga-moga singkat-singkat aja. Saya melihat, sebelumnya terima kasih saya dicerahkan melawan lupa juga. Yang pertama itu mau tahu latar belakang foto yang diletakkan oleh Condro Yogi di situ dalam kaitan pembicaraan, apakah ada itu? Tolong dijelaskan itu gereja apa dan juga secara historik. Yang kedua itu saya melihat ada kondisi yang ini antara krisis ya di dalam ini antara term itu peranakan dengan totok itu loh. Tadi dinyatakan pertama itu totok adalah migrasi setelah 1900-an ya. Kalau saya nggak salah nanti coba ini lagi saya catat di sini. Tapi sebelumnya sudah jadi peranakan. Ya, berarti peranakan ya. Kalau tadi dalam itu, nah yang sekarang ini yang di gereja itu khususnya dalam klasis priangan yang konon itu ininya adalah Tionghoa dan evangelikal tentu ini adalah itu peranakan atau enggak itu loh, karena selama ini dalam pikiran saya itu peranakan jadinya karena sudah ada 2 generasi setelah 1900-an itu. Nah ini yang meminta ditolong ditolong. Lalu yang kedua itu saya tiba-tiba tergelitik Rengas Dengklok khususnya itu 1945 ya. Ini kan memang dibatasi 40
40, tapi saya bergeser sedikit 5 tahun. Tentunya seorang yang bernama Jak Yok Seong itu adalah kira-kira berdiri sudah ada sebelumnya itu, gitu. Nah itu kira-kira dia itu ikut pergerakan kah? Lalu dia itu peranakan kah? Ataukah dia hanya totok juga itu? Sehingga saya bisa mendapat gambaran sedikit di dalam itu. Yang kedua itu, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah ya pentingnya ini ya, pentingnya identitas. Kalau saya ini remark saya aja, identitas Injil gitu. Tidak ada lagi A, tidak ada lagi B, tidak ada lagi C. Kalau Paulus bilang itu artinya tentu kadang-kadang itu luka-luka masih saling membenci, tentu itu fakta. Fakta tadi di ini kelihatan apa namanya itu nggak tahu. Kita harus melampaui itu Injil, harusnya ini apa namanya membalut itu gitu. Jadi Paulus bilang itu kalau tidak ada lagi A, tidak ada lagi B, C, perempuan, laki, barbar, Yunani, Greka dan sebagainya itu tidak berarti menghilangkan fakta bahwa memang ada itu. Cuma Injil itu tidak memandang itu lagi. Gitu. Ini satu hal yang ini. Ini yang keempat itu remark saya aja. Tapi 3 itu pertanyaan. Silakan Contoh Haryono, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan terakhir ini ya untuk Suantao Yogi, silakan. Terima kasih Pak Togar untuk pertanyaannya. Apakah ada kaitan gambar di belakang saya dengan pembicaraan? Memang sebetulnya tidak ada kaitan langsung. Ini gambar Kruis Kerk atau gereja salib, gereja pertama yang dibangun di dalam benteng Batavia sekitar abad ke-17 gitu ya. Nah, kenapa sebetulnya saya memasang gambar gereja ini? Sebetulnya ini menyatakan satu maksud di belakang gitu, bahwa kekristenan sudah hadir abad ke-17 di Batavia, di Hindia Belanda pada saat itu, tetapi orang Tionghoa adalah orang yang diabaikan dalam pekabaran Injil gitu ya. Ini yang menarik adalah bahwa abad ke-17 itu orang gereja mengeluarkan sebuah plakat book, sebuah aturan untuk menghancurkan kelenteng di wilayah sekitar Batavia dengan anggapan sebagai simbol pemujaan setan. Tetapi sayangnya justru kehidupan orang Belanda pada saat itu oleh Hurnius dianggap sebagai bobrok dan melalaikan pekabaran Injil kepada orang Tionghoa. Karena pekabaran orang Injil kepada orang Tionghoa di Jawa Barat khususnya memang secara sempat di awal abad ke-18 dilakukan oleh para misionaris Inggris dari LMS dan dari BMS, Baptist Missionary Society, nggak berlangsung lama, tetapi gerakannya justru gerakan awam seperti yang dibilang oleh Bu Simon Stevi tadi. Ada Ang Bun Sui, ada Ang Jiguan, Tan Kian, Tung Guan Ho, TTB dan orang-orang lainnya gitu ya di Jawa Barat. Nah ini sebetulnya menarik gitu ya, bahwa kalau tadi baca penelitiannya Nehmeyer, sebetulnya udah ada orang Kristen di abad ke-17 yang menjadi Kristen di Formosa, di Taiwan, tetapi karena diabaikan oleh pemerintah Belanda, oleh VOC, maka orang-orang Kristen ini tuh yang dari orang Tionghoa itu menghilang gitu, nggak ada jejaknya. Jadi seolah-olah bahwa sebelum abad ke-19 itu nggak ada orang Tionghoa yang Kristen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal term totok dan peranakan. Memang itu term yang banyak muncul Pak Togar ketika menjelaskan antara Tionghoa totok dan peranakan. Memang orang Tionghoa totok itu baru muncul istilahnya tahun 1900 ketika ada gelombang migrasi dari Tiongkok ke Hindia Belanda membawa istri dan mereka masih memelihara budaya. Nah, sedangkan orang peranakan adalah mereka yang datang sejak abad ke sekitar 15 atau 16 sudah menikah dengan penduduk lokal dan menciptakan keturunan generasi ke generasi dan menciptakan budaya yang baru, termasuk penggunaan bahasa Melayu pasar tadi. Nah, memang ini menjadi satu kerancuan istilah gitu ya. Saya juga sempat mendiskusikan ini bersama beberapa sejarawan Tionghoa, apakah penggunaan istilah totok itu masih relevan dengan kondisi sekarang gitu ya. Karena kalau mengingat generasi memang akhirnya semuanya sudah lahir di Indonesia gitu, orang Tionghoa saat ini. Tetapi secara term budaya, mereka yang memilih
maksudnya tetap memelihara budaya, bahasa, memang masih dianggap sebagai orang-orang totok. Termasuk dalam konteks GKI Klasis Priangan gitu ya, totok itu tidak berkaitan dengan orientasi politik atau perasaan terikat sekali dengan daratan Tiongkok. Nanti Musa Stevi bisa meluruskan ya, supaya saya nggak salah gitu. Tapi dalam artian pemeliharaan budaya sih, budaya karena memang masih banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Mandarin, dan itu menjadi sebuah misi khusus dari Klasis Priangan di dalam melayani orang-orang berbahasa Tionghoa. Yang ketiga itu soal Rengas Dengklok. Mohon maaf Pak Togar, saya belum pernah mempelajari. Terima kasih informasinya, justru bagi saya ini sesuatu yang bisa dipelajari. Lalu yang keempat soal remark tadi, memang saya setuju ya Pak Togar bahwa memang pada akhirnya kita tadi ya Alkitab itu bisa menjadi sebuah konstruksi teologis gitu, membicarakan mengenai etnisitas itu pada akhirnya. Ya, Paulus juga memang sering mengatakan itu ya, bahwa kita perbedaan secara etnis sudah dirobohkan oleh darah Kristus gitu ya, kita sudah menjadi satu warga kerajaan Allah. Ya, saya sepakat gitu, tetapi memang pada akhirnya kalau bagi saya gitu ya, tetap kita harus berempati terhadap gereja-gereja Tionghoa, dalam artian memang ada misi-misi khusus yang mereka gumulkan terhadap orang Tionghoa di dalam pekabaran Injil, dalam pelayanan. Tapi bagi saya artinya bahwa misi khusus itu juga tidak semestinya mengabaikan kehadiran orang di luar Tionghoa untuk masuk ke dalam gereja, lalu tidak menjadikan gereja ini eksklusif menjadi satu kelompok tertentu. Bagi saya dan pengalaman saya sih sejauh ini ya puji Tuhannya, dalam konteks pengalaman saya di Jawa Barat atau di Bandung, gereja Tionghoa sebetulnya cukup terbuka di dalam menerima suku-suku yang lain. Tetapi artinya bahwa kita juga sebagai orang bukan Tionghoa ketika masuk dalam gereja Tionghoa juga harus menghormati apa yang menjadi value, misi, dan budaya yang dipegang oleh gereja Tionghoa tersebut. Itu kira-kira Pak Togar yang saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, boleh satu lagi menggelitik di dalam pikiran saya, satu aja. Itu berarti bahwa sebenarnya itu di dalam gereja-gereja Klasis Priangan atau gereja Tiongkok pada masa kini memang sebenarnya boleh dikatakan kategorinya totok ya? Secara budaya, term budaya iya Pak Togar, betul. Walaupun anak-anak sudah lahir di sini ya, totok ya, tetap. Ya, dalam artian tuh budaya masih memelihara budaya seperti di tanah leluhur, budaya dan bahasa yang dipelihara. Gitu. Terima seperti kasih, Pak. Term di awal abad ke-20 itu juga sama, orientasinya adalah penekanannya pada budaya. Dan saya sudah pernah bertanya kepada Pak Didi Kuartanada mengenai term totok dan peranakan di masa kini. Memang term yang dipahami sekarang adalah mereka yang masih memelihara budaya dan bahasa Tionghoa. Terima kasih, Pak Banta. Ya, ini betul. Ada tambahan dari Pak Sindunata. Memang sempat juga Pak Leo Suryadinata itu ada webinar dengan pemuda HK Indonesia ya, kalau nggak salah Pak Sindunata juga membahas soal totok dan peranakan. Memang ini menjadi satu term yang membingungkan memang. Antara term yang tidak akan pernah habis dibahas ya, karena kan sejarah terus berkembang begitu ya. Betul. Oke, thank you buat Santau Yogi yang sudah berkenan hadir mengisi sharing dan bincang dan diskusi yang hangat pada malam hari ini tentang gereja Tionghoa dan perpolitikan. Kita lihat bagaimana gereja Tionghoa dalam perpolitikan di Indonesia. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir berkenan pada malam hari ini, ikut mendengar bahkan berpartisipasi untuk berbincang-bincang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sedikit saya infokan tadi sudah di awal, mungkin saya infokan lagi di akhir. Minggu ketiga ya, GWC melakukan 1 bulan ada sekali acara special event, yaitu tentang tema yaitu merajut kebinekaan dalam kepelbagaian. Saya pribadi sudah sering mengikuti webinar ataupun bincang dengan Muhammad Aan Ansori, Gus Aan ya, dari Gus Durian Jawa Timur,
dan beliau sudah rindu dan sudah sangat rindu untuk boleh berbagi khusus tentang kebinekaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membahas tentang suku, agama, ras, dan lain sebagainya dalam segala kepelbagaian. Dilihat dari satu pandangan Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Muhammad Aan Ansori atau Gus Aan akan membahas ini semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut boleh bergabung, Bapak Ibu yang sudah ada di dalam grup WA grup tidak perlu mendaftar, hanya akan dibagikan di H-2, H-1 sebelum acara webinar Gus Aan ini. Kemudian akan di-sharekan di WA grup juga. Kemudian tadi juga sudah di-sharekan oleh Swanto Yogi PPT ya. PowerPoint yang tadi disampaikan yang tidak sempat ada gangguan sedikit sudah di-sharekan. Bapak Ibu, saudara-saudara mau untuk download dan di-save silakan. Kita rindu kita semua sama-sama bisa belajar. Baik, saya kira sampai di sini pertemuan kita spesial event daripada GWC kita pada malam hari ini. Baik, sebagai penutup saya minta kesediaan dengan kasih untuk terima kasih Pak Togar, untuk Ibu Deborah Haryono dari Gereja Metodis Indonesia untuk boleh berdoa untuk penutup kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak habisnya bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih juga untuk pengetahuan tentang gereja Tionghoa dengan kepolitikan yang ada di Indonesia ini. Biarlah kami setiap gereja Tionghoa dan gereja yang manapun bisa bersatu hati memegang amanat agung-Mu untuk mengabarkan Injil-Mu, untuk menyampaikan kasih-Mu kepada setiap orang, sehingga mereka bisa mengenal Engkau. Dan Tuhan, biarlah gereja ini bisa menjadi satu panutan bagi negara Indonesia ini, untuk bisa menjadi saksi bagi negara ini, sehingga membuat negara ini menjadi semakin diberkati dan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Yogi yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dia dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berlimpah, dan juga kesehatan, dan juga keluarganya juga Engkau yang pelihara. Kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.